Edwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Horor 2. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh salah satu sobat horor, yaitu Jamal. Jadi, Jamal ini hidup di salah satu kampung terpencil yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yaitu Kampung Bukit Kemiri. Satu kampung yang cukup angker dan banyak menyimpan misteri di dalamnya. Seperti apa kisahnya? Siapkan mental kalian untuk masuk ke ceritanya. Di ujung sebuah desa terpencil di Kabupaten Kuningan, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Kampung Bukit Kemiri. Tak ada keramaian. Hanya ada sedikit rumah yang berdiri di atas tanah yang dipenuhi pohon-pohon tua di sekelilingnya. Orang-orang di luar kampung menyebutnya kampung penuh kesunyian. Jamal, seorang pemuda berusia 17 tahun, telah tinggal di sana sejak lahir. Ia terbiasa dengan sunyinya malam. Suara-suara hewan-hewan malam yang terdengar begitu indahnya, dan kabut tebal yang selalu muncul setelah maghrib. Namun, sejak kecil, Jamal menyimpan satu rahasia. Ia sering melihat makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang pada umumnya. Bukit Kemiri, tahun 2007. Malam itu adalah malam Minggu, dan malam itu adalah hari keempat setelah meninggalnya Nyai Darti. Nyai Darti adalah sosok wanita yang sudah tua. Jalannya pun sudah bungkuk. Rambut putih menjuntai dari kepala sampai pinggang. Kulit yang keriput menambah keyakinan bahwa umur beliau sudah tua. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon berdesir seperti bisikan. Jamal sedang duduk di teras rumahnya, sembari menunggu Ardi yang merupakan adiknya Jamal. Mereka hendak pergi ke rumah tetangganya yang mempunyai usaha rental PlayStation. Benar, mereka hendak menyewa permainan tersebut. Lalu, Ardi pun keluar, dan mereka pun langsung bergegas pergi menuju ke tempat rental PlayStation. Dari rumah Jamal menuju tempat rental PlayStation itu lumayan jauh, dan mereka pun harus melewati rumah duka Nyai Darti. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat rental PlayStation. Mereka pun asik bermain permainan dari PlayStation itu. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jamal menengok ke arah Ardi. Ardi tertidur di tempat itu. Jamal pun berencana untuk meninggalkan Ardi di sana. Setelah waktu sewa selesai, Ardi belum juga bangun, dan benar saja, Jamal pun meninggalkan Ardi di tempat tersebut. Jamal berjalan sendirian, sambil diselimuti kesunyian malam. Setelah Jamal melewati rumah duka Nyai Darti, dalam hatinya, dia berkata, kasihan juga si Ardi ditinggal sendirian. Akhirnya Jamal pun berencana untuk kembali lagi menjemput Ardi. Tapi dari kejauhan, Jamal melihat siluet Ardi sedang berjalan. Tapi Jamal melihat Ardi tidak sendirian. Di belakang si Ardi, ada sosok wanita mengenakan gaun warna putih. Sepertinya sosok tersebut adalah wanita tua, karena cara berjalannya yang sudah membungkuk. Dalam hati, Jamal lega, karena Ardi tidak sendirian. Jamal belum sadar siapa sosok yang berada di belakang Ardi itu. Sambil menunggu Ardi, Jamal mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Tapi ketika Jamal kembali menengok ke arah Ardi, betapa terkejutnya Jamal, karena sosok wanita tua yang mengikuti Ardi
sekarang sudah menghilang, dan Jamal pun baru sadar bahwa posisi Ardi sekarang sudah tepat di depan rumah Nyai Darti. Dengan wajah ketakutan, Jamal langsung berlari ke arah Ardi dan langsung menarik tangannya Ardi untuk segera pulang dan meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, dengan napas kelelahan, Ardi pun bertanya kepada kakaknya, "Kakak, ini kenapa?" Jamal pun bertanya, "Tadi kamu diantar siapa dari tempat sewa PSU?" Dengan nada marah, Ardi pun menjawab, "Tadi aku sendirian. Lagian kakak bisa-bisanya tinggalin aku sendirian." Dengan wajah pucat dan kelelahan, Jamal langsung mengajak Ardi tidur, dan teror malam itu pun selesai. Tetapi dalam benak Jamal, bayangan itu masih menghantuinya. "Sosok apa yang aku lihat tadi?" Pagi pun tiba, karena ini adalah hari Minggu. Sekolah pun libur. Jamal dan Ardi bermain dengan teman-teman sebayanya. Mereka sangat menikmati masa-masa remajanya. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Matahari sudah mulai berganti sip dengan bulan malam. Siang pun sudah mulai berlalu, diganti dengan gelapnya malam. Jamal, Ardi, dan teman-temannya pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Ardi mandi lebih dulu, sedangkan Jamal menunggu Ardi untuk giliran mandi. Setelah Ardi keluar dari kamar mandi, Jamal pun bergegas masuk. Akan tetapi, saat Jamal hendak mulai mandi, sayup-sayup dia mendengar suara, seperti suara wanita yang sedang menangis. Suaranya sangat lirih, seakan-akan menahan rasa sedih yang sangat dalam. Tapi tiba-tiba, tidak lama kemudian, suara itu berubah. Yang awalnya suara wanita sedang menangis, tiba-tiba suara tersebut tertawa dengan nada yang sudah tidak asing bagi kita. Ya, itu suara kuntilanak. Dengan terburu-buru, Jamal langsung mandi. Setelah itu, Jamal keluar dan bersiap untuk melakukan sholat maghrib. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Seusai sholat Isya, Jamal keluar rumah untuk menikmati indahnya malam di tanah kelahirannya. Kemudian, dua teman Jamal datang, yaitu Kurnia dan Andi. Mereka menyapa dan menghampiri Jamal. Lalu, mereka bertiga pun berbincang di depan rumah Jamal. Kurnia dan Andi adalah tetangga sekaligus temannya Jamal, yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal Jamal. Mereka bertiga berbincang, bercanda dan lain sebagainya. Tiba-tiba, sedang asiknya mereka berbincang, Kurnia mengatakan sesuatu. "Kang Jamal, coba lihat ke kebun itu, ku seperti ada api." Jamal dan Andi pun spontan langsung menengok ke arah kebun yang dimaksud oleh Kurnia. Dan benar saja, di kebun dekat rumahnya Jamal ada api kecil. Awalnya mereka kira itu adalah warga sekitar yang sedang membakar sampah. Tanpa ada rasa curiga dan takut, mereka kembali berbincang dan bercanda. Lalu, tidak lama kemudian, Kurnia yang awalnya ramai, tiba-tiba dia terdiam. Jamal melihat wajahnya Kurnia seperti menahan rasa takut yang sangat besar. Jamal berkata, "Kur, kamu kenapa?" Kurnia tidak menghiraukan perkataan Jamal. Lalu Andi menepuk tangannya Kurnia. Di sanalah Kurnia baru bisa angkat bicara. Kurnia berkata, "Kang, coba lihat ke arah kebun itu. Kok api yang tadi makin besar?" Sontak, Jamal dan Andi langsung menengok ke arah kebun. Dan benar saja, api yang mereka lihat tadi tiba-tiba membesar sampai ukurannya itu tidak masuk akal. Yang tambah lebih merinding lagi,
Api itu yang awalnya nempel di tanah, tiba-tiba sekarang melayang. Tiba-tiba, perlahan, api itu berjalan mendekati mereka bertiga. Tidak pakai pamitan, Kurnia dan Andi langsung lari dari rumahnya Jamal menuju ke rumah mereka masing-masing. Jamal yang melihat kedua temannya lari ketakutan, dia pun langsung masuk ke rumah. Selesai mengunci pintu, Jamal langsung lari ke kamarnya, dan dia tidak berani untuk melihat keluar untuk memastikan makhluk apa yang dia lihat di kebun itu. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa makhluk yang menyerupai bola api itu adalah Banaspati. Kemudian Jamal bergegas tidur, dan setelah kejadian itu, malam pun berjalan seperti biasa. Hingga pagi pun tiba, Jamal beraktivitas seperti biasanya. Dia berangkat sekolah, melakukan proses belajar mengajar. Sepulang sekolah, Jamal bermain dengan teman-temannya, hingga akhirnya malam pun kembali tiba. Malam itu, selesai melakukan sholat Isya, Jamal berkumpul dengan teman-temannya. Ada Kurnia dan Andi juga di sana. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Dingin-dingin gini, kayaknya enak kalau kita makan gorengan." "Iya juga, kita patungan aja," jawab Andi. Akhirnya, mereka pun patungan uang untuk membeli gorengan. Jamal pun pergi dengan temannya, yaitu Yanto. Mereka keluar menggunakan sepeda motor, dengan Yanto berada di posisi depan sambil membonceng Jamal di belakangnya. Mereka mau membeli gorengan untuk cemilan Jamal dan teman-teman tongkrongannya yang lain. Di samping jalan yang mereka lalui adalah aliran sungai yang cukup besar dan terdapat curug yang cukup dalam. Di tengah perjalanan, ketika Jamal dan Yanto hendak melewati curug di pinggiran sungai itu, dari kejauhan, samar-samar, Jamal seperti melihat siluet wanita sedang duduk di tepian curug. Sosok itu menggunakan gaun putih. Sambil duduk, wanita itu mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang. Dan ternyata, ketika posisi Jamal dan Yanto berada persis di samping curug itu, barulah Jamal bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang sedang duduk di tepian curug tersebut. Sosok wanita dengan gaun putih lusuh duduk di tepian curug malam-malam. Jamal sadar bahwa itu bukanlah manusia, karena ketika Jamal melewati sosok itu, wanita tersebut tidak sendirian. Sosok itu duduk di tepian curug sembari menggendong orok yang masih sangat kecil. Jamal merinding melihat fenomena tersebut. Ketakutan Jamal bertambah ketika orok yang digendong sosok itu tiba-tiba menangis dengan tangisan orok yang sangat khas. Laju motor semakin cepat. Dalam hati Jamal berkata, "Si Yanto pasti melihat juga apa yang saya lihat." Singkat waktu, mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu Mengkarta, seorang pedagang gorengan, langganan Jamal dan teman-temannya. "Man, gorengannya 10.000 ya, ingin yang panas-panas," kata Jamal memesan gorengan kepada Mengkarta. Ketika Jamal dan Yanto menunggu pesanan mereka selesai, Yanto berbisik kepada Jamal, "Nanti kita pulangnya gimana?" kata Yanto seperti menahan rasa takut dan bingung. "Mau gimana lagi? Jalannya cuma itu doang. Gak ada jalan lain yang bisa kita lewatian," Jamal menjawab dengan rasa cemas. "Ini Jan, gorengannya sudah matang," kata Mengkarta sambil memberikan gorengan yang dipesan Jamal. "Oh iya Mang, ini uangnya. Makasih ya Mang." Lalu mereka pun pergi untuk kembali ke tongkrongan mereka. Tak lupa mereka menyapa Mengkarta sebagai tanda perpisahan.
Di perjalanan, saat mereka hendak melewati curug yang tadi, Jamal sangat takut untuk melihat ke tepian curug. Dia takut sosok wanita dan orok yang tadi muncul lagi. Tapi untungnya, teror sosok wanita dan orok tadi tidak datang kembali. Sampailah Jamal dan Yanto ke tempat tongkrongan mereka. Terlihat teman-teman Jamal yang lain sedang bercanda dengan riang gembira. Kobaran api unggun kecil menyala di tengah-tengah mereka. Jamal dan Yanto pun datang menghampiri mereka dengan menyuguhkan gorengan yang masih panas. Jamal menengok ke arah Yanto. Terlihat raut wajah ketakutan pada wajah Yanto. Sepertinya Yanto masih belum bisa melupakan apa yang telah dia dan Jamal lihat sebelumnya. Yanto pun menengok ke arah Jamal, dan Jamal pun ngangguk, memberi isyarat pada Yanto untuk tidak memberitahukan kejadian yang mereka alami sebelumnya. Akhirnya, Jamal, Yanto, Kurnia, Andi dan teman-teman Jamal yang lainnya menikmati gorengan dengan kepulan asap, menandakan masih panas. Waktu berlalu begitu cepat, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Udah jam 10, kita pulang yuk, besok sekolah, kata Andi sambil beranjak berdiri dari duduknya. Akhirnya, Jamal dan teman-temannya pun pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah itu, semuanya kembali normal, tanpa ada gangguan dan teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Keesokan harinya, seperti biasa, Jamal berangkat sekolah, beraktivitas seperti biasa, kegiatan belajar mengajar, bermain dengan teman sekolahnya di saat jam istirahat. Pulang sekolah, Jamal bermain dengan teman-temannya. Sampai datang waktu sore, Jamal dan teman-temannya hendak bermain bola di lapangan sepak bola yang berada di desa tetangga. Mereka pun menikmati permainan tersebut. Sampai akhirnya, waktu maghrib sudah tiba. Jamal dan teman-temannya bermain bola sampai azan maghrib berkumandang. Mendengar suara azan, mereka pun balik ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan pulang, mereka melewati jalanan yang malam sebelumnya dilewati oleh Jamal dan Yanto untuk membeli gorengan. Suatu jalanan dengan aliran sungai di sampingnya. Jamal sedikit trauma melihat curug yang berada di aliran sungai tersebut. Mereka pun melewati curug itu. Dan sekarang, mereka dihadapkan dengan rimbunan pohon bambu yang lumayan lebat. Saking tinggi dan rimbunnya pohon bambu tersebut, sampai membentuk seperti gerbang dan terowongan. Ditambah waktu yang semakin gelap, menambah aura mistis yang menyelimuti Jamal dan teman-temannya. "Lah, itu apaan?" kata salah satu temannya Jamal, yaitu Doni sambil menunjuk ke arah pohon bambu. Mereka pun serentak melihat ke arah yang ditunjuk oleh Doni. "Itu pocong Don," kata Kurnia dengan suara gemetaran seperti orang ketakutan. Akhirnya, Jamal dan teman-temannya itu langsung lari ketakutan tak tentu arah, mencari jalan pintas untuk bisa cepat sampai ke rumahnya masing-masing. Jamal sampai di rumahnya, ia segera mandi untuk membersihkan badannya yang penuh dengan keringat. Sedikit takut juga Jamal saat sedang mandi, karena dia teringat dengan kejadian kemarin. Yaitu saat dia mandi, dia mendengar suara wanita sedang menangis, lalu berubah menjadi suara tertawa. Tapi untungnya, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Malam pun semakin larut. Selesai mandi, sholat maghrib dan isya. Karena kelelahan, malam itu Jamal tidur lebih awal. Teror kampung Bukit Kemiri belum selesai. Masih banyak pengalaman Jamal dan teman-temannya. Oleh karena itu,
cerita masih panjang. Pantengin terus channelnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor 02. Nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you next video.